Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya nafsu makan tiap orang itu bisa berbeda ya. Ada yang nafsu makannya tinggi, ada yang nafsu makannya normal, ada yang tidak nafsu makan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, nafsu makan ini banyak orang yang beranggapan ini hal sepele. Padahal nafsu makan itu berpengaruh terhadap tubuh dan kesehatan. Nah, ada yang nafsu makannya berlebihan, tidak terkontrol, akhirnya bisa membuat tubuh teman-teman naik berat badannya, obesitas. Kemudian ada yang tidak nafsu makan, akhirnya nutrisi yang diterima tubuh jadi kurang ya, tubuh jadi kurus ya, imun jadi lemah ya, gampang sakit. Jadi kita akan bahas faktor yang meningkatkan nafsu makan. Nafsu makan ini gampangnya keinginan kita untuk makan. Nah, normalnya ya saat nafsu makan kita muncul itu dalam posisi kita lapar. Nah, lapar ini ketika tubuh kita memerlukan asupan makanan karena tubuh kita kekurangan energi ataupun butuh energi. Nah, yang jadi masalah ada yang merasa ingin makan, jadi ada timbul nafsu makan tetapi padahal tidak lapar. Nah, inilah yang harus teman-teman waspadai karena ini bisa memicu kenaikan berat badan jadi obesitas ya, berlebih. Ketika teman-teman ingin makan padahal tidak lapar, itu memang dipengaruhi beberapa faktor. Nah, jadi beberapa faktor tadi yang bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman. Nah, diantaranya yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap nafsu makan teman-teman. Ya, misalkan seperti ini. Teman-teman sedang berkumpul ya dengan sahabatnya ataupun sedang berkumpul dengan keluarganya. Nah, ini bisa meningkatkan nafsu makan. Atau ketika teman-teman mengunjungi suatu tempat atau makan di suatu tempat, nah kondisi lingkungannya, tempatnya itu membuat teman-teman nyaman. Akhirnya teman-teman meningkat nafsu makannya. Jadi makannya agak lebih banyak. Yang kedua, penampilan makanan. Penampilan makanan juga mempengaruhi nafsu makan teman-teman. Ya, misalkan ya dipengaruhi oleh indera penglihatan. Nah, contohnya gini, teman-teman ketika melihat makanan itu biasanya melihat dari ukuran makanannya, ya jumlahnya, kemudian juga warna makanannya, kemasannya. Nah, ini ditunjang juga dengan indera penciuman. Jadi teman-teman mencium aroma makanan, apalagi kalau aromanya itu menggoda. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman ya melihat makanan tersebut memang makanan kesukaan teman-teman. Nah, jadi ini akan meningkatkan nafsu makan. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan juga bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman. Ya, misalkan ya ketika teman-teman malam Jumat ya memiliki kebiasaan ataupun rutinitas bakar daging ya ataupun barbeque bersama keluarga, ataupun misalkan teman-teman setiap malam menonton TV sambil ngemil bersama keluarga, ataupun ketika merayakan ulang tahun makan kue, ya pokoknya aktivitas ataupun rutinitas yang sering dilakukan ini bisa menimbulkan ataupun meningkatkan nafsu makan teman-teman. Yang keempat, emosi. Emosi juga bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman. Ada yang orang emosi ya makannya lebih sedikit. Ada juga yang ketika emosi ataupun mengalami gangguan mood ya makannya lebih banyak. Memang tiap orang bisa berbeda, tapi kebanyakan ketika orang mengalami gangguan mood ya bisa cemas, ya sedih, sedang marah ya melampiaskannya biasanya ke makanan, apalagi wanita itu paling sering ya, akhirnya nafsu makan meningkat ya, berat badan jadi berlebih, obesitas. Yang kelima, hormon. Hormon ini menjaga keseimbangan di tubuh ya. Jadi hormon mempengaruhi nafsu makan. Yang pertama itu hormon leptin. Jadi hormon leptin ini dia menekan nafsu makan teman-teman. Hormon ini ya dilepaskan oleh sel-sel lemak. Ya kemudian dia berada di puncaknya ketika teman-teman sudah makan ataupun merasa kenyang. Nah, jadi teman-teman nafsu makannya akan hilang ya ketika teman-teman sudah kenyang. Nah, yang jadi masalah pada orang obesitas ya terjadi resistensi hormon leptin ini. Jadi dia kurang sensitif terhadap rasa kenyang. Yang kedua, hormon grelin. Hormon grelin kebalikan dari hormon leptin. Dia jadi meningkatkan nafsu makan. Nah, hormon grelin akan banyak diproduksi ketika teman-teman lambungnya kosong ya, karena lambung yang memproduksi hormon grelin ini.
Nah, ketika teman-teman sudah makan, ya hormon grelin akan menurun. Nah, jadi teman-teman nafsu makannya menurun juga. Tetapi pada orang obesitas, ya hormon leptin dan hormon grelin yang menekan nafsu makan dan juga meningkatkan nafsu makan, ya biasanya kurang sensitif. Nah, jadi biasanya nafsu makannya meningkat saja ya. Jadi orang itu tidak tahu kenyang atau tidak, nafsu makannya tetap ada. Yang keenam, sistem saraf. Sistem saraf juga mempengaruhi nafsu makan teman-teman, ya bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman. Yang pertama, neuropeptidae. Nah, ini dilepaskan oleh otak ya, hipotalamus, untuk merangsang rasa lapar teman-teman. Ya biasanya ini muncul ketika tubuh teman-teman membutuhkan asupan makanan ya ataupun kadar lemak menurun. Nah, ini akan membantu ya memperlambat pengosongan lambung dan waktu transit makanan. Yang kedua, dopamin. Nah, dopamin ini ya akan meningkat ketika teman-teman banyak mengkonsumsi makanan manis, ya, makanan yang berlemak. Jadi dia memicu kesenangan. Nah, ketika dopamin meningkat, ya rasa senang muncul, ya teman-teman, nafsu makannya otomatis akan meningkat. Ya akhirnya teman-teman tidak bisa mengontrol nafsu makan teman-teman. Dok, bagaimana cara mengontrol nafsu makan? Nah, yang pertama teman-teman harus mengenali rasa lapar teman-teman. Ya, makanlah ketika teman-teman lapar, berhentilah ketika teman-teman kenyang. Yang kedua, jangan makan ketika teman-teman tidak lapar. Kalau ini dibiasakan terus-menerus, ya teman-teman akan makan lebih banyak ya untuk membuat tubuh teman-teman lebih baik. Yang ketiga, ketika teman-teman memang merasa lapar, jangan ditunda, jangan tidak makan. Karena akan membuat teman-teman makan lebih banyak di waktu berikutnya. Nah, itu tadi yang perlu teman-teman terapkan. Oke teman-teman, itu tadi faktor yang bisa meningkatkan nafsu makan teman-teman ya. Faktor itu juga yang bisa membuat teman-teman makannya jadi berlebihan, lebih bersemangat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.